Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, terima kasih. Sehat semua di pagi hari ini? Sehat, Sehat, Bu. Bu. Iya. Ada yang ngantuk pagi-pagi? Nggak ada Belum, ya, Bu. Bu. Belum Enggak, ngantuk. Bu, Kan baru segar. selesai mandi. Sehat semua kan? Tidak ngantuk berarti untuk pembelajaran ini nanti lebih mantap ya. Oke, Siap, baik Bu. anak didik Ibu sekalian. Pada pagi ini kita kembali mempelajari pelajaran agama Katolik. Ini masih pertama sekali Ibu masuk ke kelas kalian. Ya, di kelas 5 di semester yang pertama ini. Tapi sebelum kita mulai, kita baiknya berdoa dulu ya. Yang memimpin doa siapa? Ada gilirannya kan? Ada, Bu. Oke, Ibu Parna ya. Coba Parnawati dulu ya. Ayo dulu, nakku Parnawati Situmorang. Ayo, Oke, pimpin dulu kita dalam doa, nak. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih anakku Parna. Ini nampak ini sering ke gereja saya lihat, sering sekolah minggu. Jadi cara berdoanya bagus, luar biasa. Ya, terima kasih ya nak Parnawati Situmorang ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, rapikan dulu semua bajunya. Sepertinya ada saya lihat. Tali Sudah, pinggangnya Bu. Sudah udah. rapi nih, Bu. Ya, Bu. Oke, hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Hadir, Bu, semuanya. Iya, terima kasih kalau hadir semua. Jadi tidak ada nanti untuk mengulang atau bertanya-tanya sama temannya kan? Oke, kita lanjut ya. Untuk tujuan pembelajaran kita dengan tema tadi perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah adalah peserta didik mampu memahami diri sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah, mengembangkan sikap syukur dan tanggung jawab terhadap dirinya sebagai citra Allah dengan saling menghormati sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Jadi untuk pembelajaran ini Ibu bawakan dalam model PBL, Problem Based Learning. Jadi ini nanti kegiatan kita. Nanti Ibu akan buat videonya, kemudian kamu menulis, kamu nanti akan masuk dalam kelompok, menjawab pertanyaan, kemudian ada presentasi hasil kerjanya, sampai kepada kesimpulan ya. Jadi itu Iya, Bu. kegiatan kita di pembelajaran kali ini. Oke ya, ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini pernah mendengarkan? Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar bahwa kita diciptakan secitra dengan Allah? Apa artinya menurut kalian? Coba dulu satu orang. Siapa yang bisa? Apa yang Saya, kalian Bu. pikirkan? Oke, ayo anakku Tessa, coba anakku. Itu, Bu, kalau citra Allah itu sama dengan gambar Allah, serupa dengan Allah. Itu, Bu. Oke, terima kasih. Pintar sekali anakku. Iya dong, Gambar Bu. Allah. Secitra dengan Allah, serupa dengan Allah. Oke, yang kedua kita coba ya. Bisakah kalian memberikan contoh sifat Allah yang kita miliki? Dan bagaimana kita bisa menunjukkan kepada orang lain? Contoh yang bagaimana ini? Coba dulu anakku, satu orang. Bisa, Bu. Mengasihi Oke, orang coba. lain, Ibu. Oke, apa? Anakku, Mengasihi teorinya? orang lain, Ibu. Iya, mengasihi orang lain. Ini berarti yang murah hatinya anakku Sitio ini. Wajahnya pun senyum-senyum dia. Yang Memaaf, ketiga, Bu. cantik lagi orangnya. Bagaimana cara kita sebagai laki-laki dan perempuan bekerja sama untuk mencerminkan cinta dan kebaikan Allah di dunia ini? Coba dulu, ayo, satu orang. Siapa? Eh, Gotong anakku royong, si Bu. apa? Membersihkan kelas. Anakku si Parna apa? Gotong royong membersihkan kelas, Bu. Iya, gotong royong membersihkan kelas. Seperti membuat jadwal di kelas untuk membersihkan kelas itu termasuk ya. Oke, jadi kita lihat lagi nih. Perempuan dan laki-laki tadi yang diciptakan sebagai citra Allah ya. Jadi setiap masyarakat dan kebudayaan memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai perempuan dan laki-laki.
Pada umumnya, laki-laki dan perempuan dipandang sederajat dan saling melengkapi. Sebagian kelompok masyarakat memandang perempuan sebagai manusia yang lebih luhur derajatnya, dan sebaliknya, seperti di rumah kita, di rumah kalian. Mau kadang seperti itu kan, kalau laki-laki, jangan menyuci, katanya kan? Tapi seharusnya harus memiliki tugas dan kerja sama yang Sama. baik. Baik. Yang keempat, Gereja Katolik menekankan bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki adalah kehendak Allah. Jadi jangan nanti ibu dengar laki-laki di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri. Tidak, tapi harus bergaul dengan laki-laki dan perempuan. Harus bekerja sama, berkolaborasi. Jangan membuat kelompok-kelompok. Ada di sini kelompok-kelompok di kelas ini? Tidak, Ada, Bu. Tidak ada kan? Bu. Iya. Ada, Bu. Nanti mau Jangan dibagi. ada yang circle-circle. Tidak boleh ada yang circle-circle. Tapi harus saling berteman. Oke, yang kelima. Allah memanggil laki-laki dan perempuan untuk berkembang. Mampu bekerja sama, saling melengkapi, dan menjunjung tinggi sikap hormat satu sama lain. Jadi ini penting sekali. Makanya antara laki-laki dan perempuan harus bekerja sama. Seperti di rumah, tidak boleh hanya mamanya yang menyuci piring atau memasak, tapi harus dibantu. Di sekolah juga tidak boleh hanya perempuan yang menyapu kan, tapi ada juga jadwal laki-laki. Jadi ini yang menunjukkan bahwa kita bekerja sama. Oke, kita coba dulu lihat video tentang Allah menciptakan manusia. Oke ya, kita lihat ya anakku. Iya, Bu. Kecil suaranya, Bu. Kecil. Mungkin video laptop ibu ini sudah tua ini, jadi seperti itu. Kepalanya, kakinya, matanya, hidungnya, semua yang Tuhan. Jadilah manusia pertama, yaitu laki-laki. Dan Tuhan menjadikan laki-laki itu dan Adam. God made Adam. Allah menciptakan manusia itu. Lalu Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam dan Adam menjadi hidup. Tuhan sangat mengasihi Adam. Tuhan melihat bahwa seorang diri saja tidak baik. Akhirnya Tuhan membentuk dan menciptakan manusia kedua, yaitu perempuan yang namanya Hawa. Ada laki-laki boy, perempuan girl, dan Tuhan memberkati mereka. Oke, jadi sudah diperhatikan semua ya. Tadi di dalam video itu diceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia. Bahwasanya Allah itu menciptakan dari debu tanah ya. Kemudian manusia yang pertama adalah Adam. Sesudah Adam diciptakan, baru diciptakan lagi manusia kedua yang disebut Hawa atau perempuan. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya girl disebut ya. Kalau laki-laki boy ya. Oke. Nah, bagaimana Allah menciptakan manusia? Coba dulu salah satu anak didik ibu yang bisa. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Ini tadi berdasarkan video tadi ya. Lewat satu orang. Lewat debu. Allah menciptakan manusia dari debu tanah, Ibu. Iya, debu tanah, Bu. Studi. Bahwasanya Allah tadi menciptakan manusia itu dari debu tanah yang seturut gambar atau serupa dengan Allah, serupa dengan penciptanya. Itulah tadi makanya dikatakan secitra dengan Allah. Dan inilah yang menunjukkan bahwa manusia itu sangat istimewa. Jadi kita manusia ini sangat istimewa sekali.
Karena kita diciptakan sama, serupa, secitra dengan Allah. Oke ya? Jadi sekarang coba dulu kita masuk ke dalam kelompok. Ibu sudah bagi ini ada 3 kelompok. Kelompok 1 Benedikta Tambah, kelompok 2 Teorisma Sinaga, orang kedua ya. Kelompok 2 Bernadetta Tessa, Ya, kemudian Bu. Sudi Mayanti, Sormin, kelompok 3 Ernawati, Parnawati, dan Febriana. Ini yang kembarnya kalian, Erna sama si Parna, sama-sama Wati kalian, kembar ya? Enggak, Bu. Ernawati sama Parnawati, kembar? Kembar Enggak. namanya, Bu. Namanya Bu. beda. Mirip-mirip sedikit ya, Bu. Watinya aja yang mirip, Bu. Tapi sama-sama cantik kok anakku yang 2 ini. Oke ya. Tugasnya apa di dalam kelompok? Tadi sudah Ibu bagi, sudah tahu siapa nama kelompoknya kan? Tugasnya ini. Kamu jawab dulu pertanyaan di dalam kelompok. Ada 4 ini. Yang pertama, menurut kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, bab 2 ayat 18, ayat 20 sampai 23. Bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Yang kedua, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau citra Allah? Kemudian yang ketiga, apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citranya? Yang keempat, berilah 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabatnya sebagai citra Allah. Oke ya. Jadi ini tugasnya di dalam kelompok. Sudah tahu tadi kelompoknya kan? Ini kelompoknya. Parnawati, kelompok berapa tadi Parnawati? Kelompok 3, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Sudah tahu apa yang mau dikerjakan kan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, ayo. Ya, Bu. Silakan. Jadi hasilnya buat di dalam kertas. Ya, hasilnya di dalam kertas karton nanti kita presentasikan. Siapa yang duluan siap? Ibu kasih waktu kurang lebih 20 menit. Siapa yang duluan siap akan Ibu kasih nilai tambah. Karena berarti mereka bekerja sama di dalam kelompok dengan baik. Ayo, silakan Sudi. anakku. Ayo, Masuk ke Sudi. dalam kelompok Sini. masing-masing. Kita kerjakan yuk. Di sini kita, Bu. Ernawati. Bene. Febriana, ayo kita kerja. Jangan cerita di dalam kelompok. Jangan satu orang yang mengerjakan, tapi semua. Iya, Bu. Baik-baiknya kami, Bu. Iya. Ibu hanya mengingatkan bahwasanya kelompok itu adalah kerjasama, bukan kerja satu orang ya. Iya, Semua Bu. menulis, Bu. Iyalah semua yang 4 ini ya. Ditulisnya maksudnya, Ibu. Ditulis. Yang menulis satu. Iya, Bu. Satu orang yang menulis. Oh, 1. Kau, Erna. Satu orang yang menulis, nanti yang maju semua mempresentasikan. Febri dengan Karna cari jawabannya. Ya. Ya. Yang sudah langsung tunjuk tangan ya supaya Ibu tandai nilainya. Kelompok siapa yang duluan siap? Sudi, Sedikit kita- lagi, Bu. Dikit lagi kan, Sudi? Iya, cepat-cepat ya. Ayo, cepat. Ini jawabannya. Udah siap kau tulis, Erna? Oke, saya rasa sudah ya. Kelompok 1 tadi yang tunjuk tangan saya lihat. Siapa tadi yang gue tanya kelompok 1? Benedikta Tambah sama Teorisma ya. Ayo, coba dulu anakku. Ke depan dulu Ayo, kalian Bene. kelompok 1. Ya, Bu. Mana Bene? Jawab pertanyaan itu, Bene. Tadi kan Aduh. aku sudah Batuk tadi saya, Bu. menuliskan jawabannya Iya. kan? Nanti di rumah langsung Agak minum demam air aku, jahe ya, Nang. Biar sehat ya. Biar nggak batuk-batuk ya. Oke, coba dulu kelompok 1. Silakan maju presentasikan hasil kerja kelompokmu. Ayo silakan nakku Bene. Oke, Bu. Nanti sekretaris kami supaya apakah materi ini memberikan manfaat bagi dirimu? Iya. Terus apa manfaatnya? Manfaatnya
manusia semakin memahami bagaimana sebenarnya tugasnya sebagai secitra dengan Allah. Oke ya, jadi bahwa materi ini penting untuk kita, tapi yang penting di sini menurut kitab Kejadian tadi bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia. Itu tadi sehubungan juga dengan video bahwa Allah tadi menciptakan menurut gambarnya yang dari debu tanah. Oke ya. Tanah Ibu. Kelompok 3 dulu. Kelompok 3 menjawab soal nomor 4. Ayo kelompok 3 siapa tadi? Kelompok 3? Kami, Bu. Ya, silakan Parnawati. Parnawati, baca yang kamu tulis itu. Baca Nomor karena 4. Contohnya mengampuni orang yang bersalah, Ibu. Iya, apalagi? Coba si Ernawati dulu. membantu Bu, membantu orang Membantu, yang ya. Satu susah lagi. dan berkebutuhan. Iya, bagus sekali. Ternyata orang-orang pintar di kelas ini ya. Kelompok 2. Mana tadi kelompok 2? Siapa kelompok 2? Saya sama Sudi, Bu. Saya, Bu. Saya coba dulu untuk nomor 2 ini. Apa arti manusia diciptakan secitra dengan Allah? Coba dulu, jawab dulu. Kelompok 2. Sudi duluan, Sudi. Oh iya. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, Ibu. Iya. Terus apa artinya? Berarti Diciptakan bahwa manusia diciptakan Allah dengan martabat yang luhur, Ibu. luhur. Iya, Bu. Ya, terus? Ibu. Itu aja, Bu. Kita Oke. lagi yang lanjut, Bu. Iya. Lanjutannya Iya, jadi- lagi mengangkat manusia sebagai wakilnya yang menampakkan wajah Allah, Bu. Iya, betul ya. Jadi kita sebagai manusia ini sangat banyak tugasnya. Karena kita dikatakan sebagai wakil wajah Allah. Oleh Allah. karena itu anak-anak ibu sekalian, ayo dalam kehidupan sehari-hari kita tunjukkan bahwa kita ini sebagai citra Allah untuk berbuat baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat, terutama di dalam gereja ya. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi untuk tugas kelompoknya tadi sudah semua dibacakan ya. Selanjutnya kita coba dulu untuk kesimpulan. Untuk kesimpulan ini saya bacakan ya. Nanti bisa ditulis ya anakku kesimpulannya Iya, Bu. supaya ada catatannya di rumah. Yang pertama, meskipun di masyarakat terdapat perbedaan pandangan mengenai kaum perempuan dan laki-laki, di mana terdapat masyarakat yang memandang kaum perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki, atau sebaliknya, memandang kaum perempuan sebagai kaum yang lebih tinggi derajatnya, tetapi Gereja Katolik memandang bahwa manusia adalah citra Allah dan sederajat. Yang kedua, di dalam pemahaman manusia sebagai citra Allah, manusia laki-laki dan perempuan memang memiliki perbedaan, baik perbedaan kodrati, fisik, maupun psikologisnya. Namun manusia laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama atau memiliki luhur yang sama. Mau istirahat, Yang Bu. ketiga, ya sebentar ya anakku. Iya, Bu. Sebagai citra Allah, manusia hendaknya bersikap, berbuat, dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Dengan melakukan kehendak Allah, manusia menunjukkan kehadiran Allah di dalam dirinya. Manusia adalah gambaran Allah yang kelihatan. Jadi tugas manusia sebagai citra Allah adalah menjadi wakil Allah di dunia, untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ini nanti ditulis ya anakku. Iya, supaya Bu. ada catatannya. Oke, untuk refleksi coba dulu. Apakah materi yang disajikan sulit? Bagaimana tadi? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu, tidak. Oke, jadi yang kedua, apakah materi ini memberi manfaat bagimu? Pasti. Iya, Bu. Iya, Bu. Apa contohnya manfaatnya itu, nakku? Manfaatnya saya jadi tahu, Bu, bahwa saya itu adalah segambar dan serupa dengan Tuhan, Ibu. Seperti itu, Iya, Bu. terima kasih nakku Tio Risma. Jadi kita ini
adalah gambaran atau citra Allah. Oleh karena itu, kalau sudah tahu bahwa kita ini adalah serupa, segambar, secitra dengan Allah, maka ayo kita sama-sama melakukan yang terbaik ya di sekolah ya, anakku, supaya kita nampak menjadi anak-anak Tuhan. Oke, jadi sekian untuk pembelajaran Ibu. Tapi sebelumnya ada yang mau bertanya sebelum doa penutup? Dari pembelajaran kita ini, ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Udah sih, Bu. Tidak, Pas. Bu. Oke. Sudah Kita mau mengerti. cepat-cepat istirahat, Bu. Iya, kalau tidak ada yang mau bertanya, oke silakan anakku. Sudi dulu yang memimpin kita dalam doa. Senang kali aku mendengar suaranya tadi, bagus sekali. Ayo anakku Sudi, silakan pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Ibu sekalian. Teaching yang saya sajikan ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Ibu komentator. Baik Bu, saya lagi komentatornya ya. Iya. Secara keseluruhan sudah baik Bu. Nah, anak-anak biasanya senang dengan video pembelajaran. Nah, itu sudah dimasukkan Ibu dalam pelajaran tadi dan juga sintak-sintak sesuai dengan. Jadi secara keseluruhan sudah baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu.